Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya Eksa Nur Alfi Oktania, kemudian teman-teman saya. Saya Hendy Bulan. Saya Nabila Salsa. Saya Aldira Priliani. Dan saya Anastasia Widya Putri Maharani. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Kemudian, mari kita mulai presentasinya. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki hubungan kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral akademis. Selanjutnya, pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar yang dijadikan acuan dalam bersikap dan bertingkah laku. Kemudian, pengertian sistem. Sistem adalah kesatuan komponen yang saling terhubung untuk aliran informasi, materi, atau energi mencapai tujuan. Sistem Pancasila terdiri dari yang pertama, nilai ketuhanan, yaitu nilai tertinggi yang menentukan kebaikan suatu perbuatan berdasarkan ketaatan, spiritualitas, dan toleransi. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Keadilan dan keadaban sebagai prinsip utama yang mengatur perbuatan yang sesuai dengan martabat manusia dan menghasilkan kesusilaan. Yang ketiga, nilai persatuan, yaitu perbuatan yang memperkuat persatuan dan menghindari egoisme serta pemecahan persatuan, mencerminkan nilai cinta tanah air dan pengorbanan. Yang keempat, nilai kerakyatan, hikmat atau kebijaksanaan sebagai panduan untuk tindakan yang mengandung kebaikan tertinggi, dengan musyawarah sebagai landasan, menghasilkan penghargaan perbedaan dan kesetaraan. Yang kelima, nilai keadilan. Prinsip keadilan sosial dalam konteks masyarakat mencerminkan sikap adil terhadap sesama dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, serta mendorong kepedulian dan kemajuan bersama. Selanjutnya, pengertian etika. Etika adalah ilmu tentang nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan tindakan manusia. Ada dua kelompok utama dalam etika, yaitu yang pertama etika umum, mempertanyakan prinsip-prinsip umum yang berlaku untuk semua tindakan manusia. Yang kedua, etika khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut dalam konteks kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun dalam masyarakat. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila adalah cabang filsafat Pancasila yang mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika ini dekat dengan konsep etika kebajikan dalam sistem pemerintahan. Pancasila memiliki dimensi deontologis dan teologis. Pancasila memiliki deontologis yang berarti mengandung kewajiban bagi warga negara dan teleologis yang menjadikan Pancasila sebagai tujuan negara Indonesia. Namun, Pancasila juga berakar pada etika kebajikan dan tidak hanya fokus pada kewajiban dan tujuan.
Etika bersifat universal dan mencakup norma moral yang berasal dari hati nurani demi kenyamanan bersama. Ini berbeda dengan etiket yang hanya berlaku dalam konteks tertentu. Etika menekankan perilaku baik dan berhubungan erat dengan setiap adat dan cara berpikir. Pancasila sebagai sistem etika berasal dari kehidupan masyarakat dengan berbagai etnis di Indonesia. Ini juga menjadi dasar dalam penyusunan peraturan melalui norma dasar. Dalam konteks politik, Pancasila sebagai sistem etika mengatur perilaku politik yang melibatkan institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Oleh sebab itu, para penyelenggara negara diharapkan mencerminkan etika Pancasila. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sangat penting mengingat permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Antara lain misalnya maraknya kasus korupsi, terorisme, dan toleransi, pelanggaran HAM, kesenjangan sosial, ketidakadilan hukum, pengingkaran pembayaran pajak, dan masih banyak hal yang lainnya. Konsep Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Pancasila sebagai sistem etika memerlukan pendekatan kritis rasional terhadap nilai-nilai moral yang ada, agar tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos atau dangkal. Sebagai contoh, korupsi terjadi karena seorang pejabat menerima hadiah dari seseorang yang membutuhkan bantuan tanpa mempertimbangkan alasan di balik pemberian tersebut. Dalam kasus seperti itu, pejabat tersebut mungkin tidak menyadari bahwa tindakannya masuk dalam bentuk suap. Berikut beberapa hal yang sangat penting dalam mengembangkan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan, antara lain. Yang pertama, menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan penentu sikap, tindakan, dan keputusan setiap warga negara. Kedua, Pancasila memberikan pedoman bagi setiap warga negara dalam berinteraksi di tingkat regional, nasional, dan internasional. Yang ketiga, Pancasila menjadi dasar analisis kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Dan yang keempat, Pancasila menjadi filter atau penyaring terhadap pluralitas nilai yang berkembang dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, esensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal berikut. Pertama, sila ketuhanan, menegaskan bahwa prinsip moral bersumber dari norma agama. Kedua, sistem kemanusiaan, mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan tertinggi seperti keadilan dan beradab. Ketiga, sila persatuan, mendorong kesediaan hidup bersama di atas kepentingan individu dan kelompok dalam kehidupan bernegara. Keempat, sila kerakyatan, mengedepankan konsep musyawarah untuk mufakat sebagai sistem etika dalam berdemokrasi. Dan yang kelima, sila keadilan. Sila ini menegaskan pentingnya menjalankan keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam kebijakan, sistem hukum, maupun interaksi sosial. Keadilan menjadi prinsip yang membimbing tindakan dan sikap dalam mencapai kebaikan secara adil. Selanjutnya ada sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofische grondslag atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP 7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7 sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, cara pengamalannya yang A. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Hormat menghormati dan bekerja sama antar para pemeluk agama yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. C. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, serta yang D. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
Cara pengamalannya yang pertama mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi antar sesama manusia. Kemudian saling mencintai sesama manusia. C. Mengembangkan sikap tenggang rasa. D. Tidak semena-mena terhadap orang lain. E. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. F. Melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan G. Berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Cara pengamalannya yang A. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan. B. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. C. Cinta tanah air dan bangsa. D. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Dan E. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yang keempat, ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Cara pengamalannya yang A. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. B. Musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan. C. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. D. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cara pengamalannya A. Bersikap adil. B. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Menghormati hak-hak orang lain. D. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Dan E. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam yang berujung pada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik tersebut adalah abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang akhirnya menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Kemudian ada sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Kemudian ada sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang membentuk piramida. Norma yang lebih rendah bersifat konkret, sedangkan norma yang lebih tinggi bersifat abstrak. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan Indonesia merupakan norma yang ada di bawahnya, yang bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, namun berhubungan juga dengan praktik institusi. Etika politik memiliki tiga dimensi, yaitu satu, dimensi tujuan, yaitu sebagai upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, dimensi sarana, sebagai sistem dan prinsip dasar yang memungkinkan pencapaian tujuan. Dan tiga, dimensi aksi politik, pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Kemudian mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral yang berlandaskan pada norma agama, sehingga memiliki kekuatan untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya. Kemudian yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Kemudian yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Kemudian yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kemudian yang terakhir, yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Kemudian urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting yang
sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai sumber moral yang berarti Pancasila menjadi landasan dalam menentukan sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberikan pedoman bagi setiap warga negara dalam berinteraksi di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Yang tiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis dalam merumuskan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir, Pancasila sebagai sistem etika berfungsi sebagai filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam masyarakat, terutama dalam konteks globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, korupsi akan bersimaharaja lela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Kemudian yang ketiga, pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kemudian terakhir, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya membangun argumen tentang dinamika tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika yaitu satu, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Muslim Indonesia atau Parmusi, Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Lalu yang ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta machiavellisme, atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Lalu yang kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau sekelompok tertentu. Yang ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia, kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Lalu kesimpulannya ada dua, yaitu satu, Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lain, dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang kedua, implementasi Pancasila sebagai sistem etika dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Sekian materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.